Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذنا ونخصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي الجاوي البنتني وإلى روحي الشيخ سالم bin Sumair al-Hadrami nafa'anallahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله وحسن معونته تتنزل البركات والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المخلوقات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والسعادة. أما بعد رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin para pemirsa di mana saja berada, penyimak setia kajian online NU Damai Channel TV, tentunya setiap Senin malam seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Kasyifatus Sajaa Syarah Kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Oleh sebab itu yang pertama kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa melanjutkan kajian ini, kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, sehingga masih bisa beraktivitas, baik itu yang bentuknya duniawi terlebih yang bentuknya ukhrawi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur atas nikmat usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan pada Nabi Agung, Rasul Karim, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan ini adalah qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun an-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih ila akhirih. Jadi di pasal ini musannif pengarang kitab ini Syekh Salim bin Sumair dalam matannya beliau mengatakan an-niyatu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Ya. Jadi di dalam pasal ini mau menjelaskan fi ahkamin niat, yaitu tentang hukumnya niat, ya. Ai haqiqatuha, yaitu hakikatnya niat.
syar'an secara syara. Pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa niat itu bagian terpenting di dalam menentukan sah atau tidak sahnya ibadah, sempurna atau tidak sempurnanya ibadah, itu ditentukan oleh niat. Ya. Oleh sebab itu niat itu kedudukannya di awal ibadah, di permulaan ibadah, karena niat itu menentukan. Nah, di dalam pasal ini mau menjelaskan apa hakikat niat itu, dijelaskan secara syara. Nah, dijelaskan oleh musannif bahwa yang disebut niat itu, hakikatnya niat itu adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lih, yaitu menyengaja sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, ya, maka dibarengi dengan mengerjakannya. Misalnya kita mau wudhu, ya wudhu, langsung dilaksanakan wudhu. Mau sholat, ya langsung sholat, kan? Atau pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, gitu kan? Nah, itu namanya niat. Pokoknya niat itu adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melaksanakan pekerjaan itu. Ya. Fa in tarokhol fi'lu, nah kalau dikendurkan, misalnya ditangguhkan, masih ada tenggang, misalnya nanti atau besok atau lusa, nah itu namanya bukan niat. Fa in tarokhol fi'lu an zalikal qasdi yusamma zalikal qasdu azaman la niatan. Misalnya begini, orang janjian gitu kan, nantilah sore saya ke rumah kamu. Nah, itu namanya azam. Ya, azam mau datang ke rumah teman. Ya, saya azam nih besok mau ke Samarinda, itu namanya azam. Ya, bukan niat. Hakikatnya begitu. Ya, saya azam mau menikah, gitu kan ya. Kalau misalnya niat itu harus begitu kita mau nikah langsung akad. Nah, itu namanya niat. Ya, kalau masih ada tenggang waktu, masih rencana, itu namanya dalam ilmu fikih itu bukan niat itu. Ya, makanya betul kalau ada kata-kata, kenapa Mbak kamu belum nikah? Saya belum niat. Ya, betul aja, baru azam. Azam itu kan rencana, begitu kan ya. Karena kalau niat itu, niat nikah ya harus langsung nikah, niat wudhu ya harus langsung wudhu, niat sholat ya harus langsung sholat. Nah, itu hakikatnya niat. Kalau masih ada tenggang rencana, itu namanya dalam bahasa Arab itu bukan niat hakikatnya, tapi azam. Ya, saya azam sore mau ke rumah kamu, belum tentu jadi, mungkin hujan lebat, rencana saja kan. Misalnya rencana kita ke rumah teman, tiba-tiba meriang, begitu kan ya. Nah, itu rencana, itu namanya azam la niatan. Ya. Wa amalugotan, nah anapun secara bahasa, ya, secara bahasa bahwa mutlakul qasdi sawaun korinul fi'li aula. Tapi secara bahasa mah boleh saja, ya. Mutlakul qasdi, mutlaknya menyengaja, pokoknya memaksud sesuatu, ya itu secara bahasa ya baik dibarengi pekerjaannya, ya, ataupun tidak. Kalau secara bahasa ya itu boleh-boleh saja disebut niat, begitu kan ya, niat secara bahasa. Tapi secara hukum, secara syara, ya, secara syara, maka yang disebut niat itu ya ketika di awal pekerjaan itu, jadi dibarengi dengan pekerjaannya, itu niat, begitu kan. Nah, secara syara. Tapi kalau secara bahasa ya niat misalnya, ya niat mau melaksanakan sesuatu, gitu kan ya. Saya niatan nanti mau ke rumah kamu, bisa gitu kan ya, secara bahasa. Nah, itu maksudnya itu azam, gitu kan. Ya, kalau dalam ilmu fikih itu azam namanya. Niatan saya sih
sore-sore mau ke rumah kamu misalnya. Niatan saya sih besok-besok begitu kan ya. Nah, secara bahasa ya baik dibarengi oleh pekerjaan atau tidak ya bisa dibahasakan niat begitu kan ya. Meskipun secara syara itu sebetulnya niat itu ya harus langsung dipekerjakan. Nah, itu namanya niat. Ya. Nah, di dalam ibadah itu niat itu ya di awal itu. Jadi kalau dari rumah itu namanya ndak disebut niat. Misalnya orang mau sholat, niatnya sudah dari rumah, ya. Itu ada kemungkinan di tengah jalan putus atau apa, begitu kan ya. Nah, niat itu ya di awal ketika kita melaksanakan takbir, nah disitulah tempatnya nih niat. Ketika kita di awal itu tidak ingat lagi niat apa mau dikerjakan apa, pada saat kita takbir ketika sholat atau ketika kita membasuh muka ketika wudhu, begitu kan. Nah, maka itu tidak cukup ya, karena yang tadi itu yang masih lama itu kita mau melaksanakan ibadah itu secara syara itu bukan niat, tapi itu namanya azam. Nah, yang menjadi ketentuan ibadah atau fardu atau rukun ya daripada ibadah itu niat, bukan azam. Maka niat itu tempatnya itu adalah di awal ibadah, begitu kan ya, di awal yang wajib. Misalnya ketika wudhu kemarin sudah disampaikan tempat niat itu ketika di awalnya membasuh muka, karena anggota yang wajib yang pertama dicuci itu adalah muka, maka tempatnya niat di situ. Nanti dijelaskan lagi ada di sini ya. Wa mahaluha al-qalbu wa talaffuz biha sunnatun. Nah, tempatnya niat itu di dalam hati. Ya, sepakat kita ya para ulama ya bahwa tempatnya niat itu adalah hati. Wa talaffuz biha sunnatun. Namun meskipun tempatnya di dalam hati, niat itu mengucapkan niat namanya talaffuz bin niat. Ya. Jadi lidah ini bukan niat, bukan, tapi talaffuz bin niat, mengucapkan niat ya. Mengucapkan niat itu di dalam mazhab Imam Syafi'i itu dihukumi sunnatun, sunat. Makanya umumnya di kalangan kita kan sebelum sholat itu ada usolli ya, itu namanya talaffuz. Ketika mau wudu, nawaitul wudu'a. Kalau puasa, nawaitu sauma ghadin. Itu namanya talaffuz biniyat. Ya, meskipun tidak pakai usolli, tidak pakai nawaitu, dianggap sah ya, karena tempatnya niat itu adalah hati. Yang penting di hati itu sudah kita bermaksud melakukan suatu pekerjaan ya, pekerjaan itu yang bernilai ibadah, misalnya wudhu ya, sholat, puasa, dalam hati kita mau melakukan itu sudah cukup ya. Nah, tetapi mengucapkan niat itu dihukumi sunnah baik. Ya, alasannya bagaimana ulama menganggap baik? Ya, kok bisa menjadi sunat, hukumnya talaffuz biniyat ya, terlepas daripada perbedaan di kalangan para ulama, di kalangan umat Islam. Ada yang memakai talaffuz biniyat, ada yang enggak. Ya, saya pikir tidak usah dibesar-besarkan begitu kan ya. Yang menjadi permusuhan gara-gara masalah yang satu usoli, yang satu enggak usoli, lalu pindah masjid begitu kan ya, atau bikin masjid lagi, atau tidak teguran, kamu bukan kelompok saya, enggak usoli begitu kan ya. Nah, saya pikir terlalu berlebih-lebihan. Bagi yang enggak usoli ya silakan saja, monggo-monggo saja, tapi jangan juga mengganggu kepada orang-orang yang sudah merupakan suatu kebiasaan dan sudah meyakini ya dengan disampaikan oleh para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i bahwa talaffuz biniyat hukumnya sunat. Alasannya apa? Liyu'awinal lisanu al-qalba, supaya menolong lidah kepada hati ya. Memang yang wajib itu di dalam hati, tapi hati ini kan cenderung orang itu cenderung lalai ya, tidak khusyuk. Bisa saja ketika kita mengawali ibadah itu
hatinya keluyuran kemana-mana. Nah maka diingatkanlah, ditolong oleh lidah. Usolli, sudah kamu jangan keluyuran lagi nih. Kita nih mau sholat ini, sehingga sadar ingat hati ini. Ya, karena mungkin potongan kita itu akan berbeda dengan Rasulullah, dengan para sahabat Nabi, begitu kan ya. Apalagi dengan dihadapkan dengan kesibukan, problem di dalam kehidupan, masalah duniawi apa itu kan ya. Nah kadang-kadang sudah mau dimulai ini ibadah, masih aja pikiran ini keluyuran kemana-mana, hatinya itu lalai. Maka adanya talafud itu adalah untuk menolong ya. Liyu'awinal lisanu al-qalba. Jadi supaya menolong lisan itu kepada hati. Karena hati itu wasumiyal qalbu qalban litaqallubihi fil umur kuliha. Sebab hati itu dinamain qalban sebab bulak-baliknya. Kadang husu, kadang gak husu, begitu kan ya. Kadang asalnya hati itu pikirannya baik, kadang jadi gak baik. Berubah hati itu kadang-kadang. Ya, makanya itu hati itu kan perlu diingatkan. Bahkan ada doa yang ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Selalu berdoa kepada Allah, wahai Dat yang membolak-balik hati, ya, tetapkanlah hatiku ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atik, dan di atas ketaatan kepadamu. Karena kadang-kadang cenderung berubah. Misalnya kadang orang dari awalnya baik, tapi karena istilahnya itu tawaran sesuatu, padahal itu adalah sesuatu hal yang tidak baik tapi menggiurkan, bisa jadi berubah. Oh, jadi pengedar narkoba gitu kan ya, kurir narkoba bisa jadi. Jadi makanya nggak disangka orang itu loh, kok taunya hari-hari baik. Padahal kadang cenderung berubah dengan tawaran, bisa jadi ya kekayaan atau jabatan, begitu kan ya. Asalnya gak sombong, sudah punya jabatan, yuk mendadak jadi sombong gitu kan ya. Nah itu kan cenderung, manusia itu kadang berubah, tidak tetap dalam satu keadaan. Makanya tergantung hati. Yang lain juga gerak-gerak badan, apa yang lain itu kan tergantung hati. Hati itu kan ibarat raja. Ya. Apa yang dikatakan oleh hati, yang lain itu yang prajurit ikut. Ya, mungkin karena hatinya tadi sudah merasa sombong, punya sifat sombong, yang asalnya kadang-kadang merunduk, sopan. Ya, jadi apa? Jadi membusungkan dada, begitu kan ya. Sehingga ada pepatah Bang Roma kan, jangan mentang-mentang punya, gitu kan. Ya, nah itu kan bisa jadi berubah. Makanya tadi hati itu kadang-kadang husu, kadang lalai. Nah, makanya tadi dinamain qalbun ya, litaqallubihi fil umur. Makanya kadang-kadang apalagi kita nih umumnya orang awam, begitu kan ya. Mungkin kita ini tidak sehusu daripada Rasulullah, para sahabat Nabi, para ulama salafus saleh, begitu kan ya. Sehingga dengan adanya talafud ini membantu, menolong ya. Diucapkan, oh kita ini udah mau sholat nih, jangan kemana-mana. Hati, ayo husu ya, karena husu itu kan ruhnya ibadah ya, ruhnya ibadah. Kalau enggak husu itu kan berarti ibadah itu tidak ada ruh ya. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau mengatakan al-a'malu suwarun qaimah, bahwa amal itu adalah ibarat patung, alati laisat fiha arwah, yang tidak ada ruhnya. Begitu kan ya, tidak ada ruhnya. Nah, ruhnya ibadah itu adalah ikhlas, yaitu kekhusyuan. Nah, maka apa? Maka diingatkan supaya khusyuk tadi. Maka dianggap sunnahlah talafud biniyat. Begitu ya. Nah, kemudian waktunya nih, bahwa waktuha tadi tempatnya. Ya, niat adalah hati. Kemudian waktunya niat ingda gosli awali juz'in minal wajhi. Jadi waktunya niat atau waktu hafil wudu ingda gosli awali juz'in minal wajhi, yaitu ketika membasuh atau mencuci awalnya juz dari wajah. Bagian mana aja awal? Ya, kalau misalnya kita niatnya pas hidung, berarti awal juznya itu, awal cucian itu kita mulai dari hidung. Maka dari sini ke sini tuh masih wajib dicuci.
Karena tadi niatnya hadir di sini. Tapi kalau awalnya kita dari atas, ya, mengawali dari atas, ya, kemudian di situ hadir niat. Nah, maka ketika sampai ke bawah ke sini itu berarti itu cucian pertama sudah sempurna karena dari mulai atas itu sudah niat, ya. Tapi kalau misalnya kita mulainya dari hidung, cucinya ke atas, misalnya gitu kan, ya. Nah, maka dihitungnya dari sini. Ketemu lagi hidung lagi, baru itu satu cucian, ya. Awalnya juz sebelah mana saja, ya, baik itu bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kalau misalnya mulainya dari bawah juznya, berarti nanti sampai ke bawah lagi baru dihitung satu. Kalau misalnya dari tengah, baru nanti pas ketemu tengah lagi tuh baru hitungan satu. Tapi kalau dari atas mulainya, berarti sampai ke bawah ini semuanya hitungan satu, begitu kan ya. Nah, maka dianjurkan sekali kita menghadirkan niat itu. Kalau misalnya mulai dari atas itu sudah hadir niat di awal itu, ya. Nah, kemudian di sini wala yaktafi biqarnin niat bima qoblal wajhi min ghuslil kafain wal madmadah, ya, awil istinsyak, ya, illam yangosil ma'aha juz'un minal wajhi, ya, kahamrotis syafatain, ya. Tidak cukup membarengkan niat, ya, dengan apa-apa sebelum wajah. Sebelum wajah itu biasanya apa kita? Min ghuslil kafain wal madmadah wal istinsyak, yaitu dari membasuh kedua tangan sampai pergelangan, itu kan biasanya. Kemudian kita madmadah berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, itu kan ya. Nah itu, nah tidak cukup itu membarengkan niat di situ, ya. Nah, kecuali ilam yan gosil, ya, jika tidak membasuh bersamanya juz'un minal wajhi, satu juz daripada wajah, begitu kan ya. Nah, kecuali misalnya dari awal nih dilanggengkan niat sampai awalnya wajah itu kita nih hadir niat, ya. Nah, kecuali begitu. Tapi kalau misalnya begitu di area awal membasuh tangan niat, kesininya nggak niat lagi, nggak ingat sudah, nah itu nggak cukup, ya. Nah, harus apa? Harus sampai, ya. Tapi kalau misalnya sampai ke situ ya cukup, ya, sampai kepada bagian daripada wajah, ya itu cukup, ya, cukup. Wa waktuha fi ghairihi awalal ibadah, ya. Adapun waktunya niat itu selain daripada wudu itu awalnya ibadah, ya. Awalnya ibadah. Kalau wudu kan bukan di awal tapi di muka. Kalau awal wudu itu kan pertama kita kan dari tangan dulu kan ya, berkumur. Tapi karena perintah yang wajib itu di dalam Al-Qur'an kan, surah Al-Maidah yang kemarin ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Nah, perintah anggota yang pertama dicuci itu yang wajib adalah muka. Begitu kan ya? Nah, maka dari mulai tangan sampai pergelangan berkumur, kemudian menghirup air ke hidung itu kan kita melaksanakan sunnah saja itu, ya. Sunnah saja. Sunnahnya wudu. Bukan apa? Bukan merupakan tempatnya nih niat, ya. Itu hanya sunnah. Sunnah dilakukan sebelum kita membasuh daripada muka. Jadi disunahkan dulu membasuh tangan sampai pergelangan. Jadi niatnya niat melaksanakan sunnah saja di situ. Adapun niat wudunya dimulai dari membasuh muka. Nah, adapun selain wudu, nah misal sholat, nah itu di awal ibadah, ya, niat itu. Misalnya awalnya sholat itu apa? Takbir, ya. Sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi yang disebut sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan
takbir. Jadi mulai suatu takbir. Nah, tempatnya niat itu ketika takbir, yaitu di awal ibadah. Ila fisaum, kecuali dalam saum. Fa innaha mutaqaddimatun. Kalau di saum itu, di puasa itu didahulukan. Mutaqaddimatun alaiha, ya. Mutaqaddamatun alaih, ya, atau mutaqaddimatun yang terdahulu, ya. Artinya yang dahulu dari pekerjaan dari saumnya itu. Niatnya diawalkan, didahulukan, ya. Misalnya puasa itu seperti kita kalau Ramadan, itu biasanya habis tarawih sudah niat. Nawaitu sauma godin. Padahal puasanya besok. Tadi kan niat itu harusnya begitu niat langsung ya ibadah. Tapi kok puasa bangun sahur, kita sahur, puasanya belum. Tapi niatnya udah dari malam. Nawaitu sauma godin anadai fardhi syahri Ramadan hadisana ya lillahi ta'ala. Nah, niatnya udah malam. Kenapa itu didahulukan atau terdahulu pertama daripada puasa? Ya. Mutaqaddamatun alaih, yang didahulukan daripada puasanya niatnya itu. Nah, di sini ulama mengatakan li usri muraqabatil fajri, sebab sulitnya mengintip fajar. Ayo setiap kita mau ngintip fajar, gitu kan ya. Atau misalnya kalau dulu kan belum ada jam ya. Nah, sekarang siap-siap saja. Masuknya subuh jam berapa misalnya? Jam 4 lewat 10 menit. Ya sudah, ketika jam 9 menit itu, lewat 9 itu, nawaitu shauma godin gitu kan. Iya, kalau sadar semuanya ya. Atau bangun. Bagaimana kalau pas kesiangan? Lewat siangnya, lewat. Makanya khusus ada pengecualian, ada dispensasi. Niat dalam puasa itu udah mesti begitu niat, begitu ibadah, begitu puasa. Tapi boleh dari mulai malamnya ya. Karena alasannya li usri muraqabatil fajri, sulit untuk mengintip-ngintip fajar. Ya. Wasohi, menurut kalau sahih anahu azamun qoma maqaman niat. Nah, tapi menurut kalau sahih itu sebetulnya azam. Tapi dia berdiri dalam tempat niat. Begitu kan ya. Nah, meskipun azam tapi seolah-olah niat, begitu kan ya. Karena tadi ada itu apa tuh, ada kesulitan tadi. Sehingga ada pengecualian dengan azam tadi, ya. Kemudian wa amma hukmuha fahuwa al-wujub ghaliban. Hukumnya niat itu di dalam hukumnya niat itu bahwa al-wujub ghaliban, umumnya itu adalah wajib. Ya. Wa min ghairil ghalib, dan ada juga yang tidak ghalib, wa qatun dabu. Kama fi ghuslil mayit, sebagaimana dalam membasuh atau memandikan, ya. Memandikan jenazah. Ya, niat memandikan jenazah itu sunnah saja, gak wajib. Ya. Kemudian wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwiyyi. Dan kaifiyat atau tata caranya niat itu berbeda-beda, ya. Dengan perbedaan yang diniati. Kalau sholat ya niat sholat, kalau puasa ya niat puasa, begitu, berbeda-beda. Nah. Kemudian syaratnya niat itu islamun nawi, Islamnya orang yang berniat, jadi Islam. Kemudian wa tamyizihi, tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana baik, mana tidak baik. Ini memberi mudarat, ini memberi manfaat, begitu kan? Nah, itu namanya apa? Tamyiz, ya. Kemudian wa ilmihi bil manwiyyi, ya. Dia mengetahui. Jadi dia punya mengetahuinya sinawi tadi yang niat terhadap yang diniati. Jadi sudah tahu dia yang diniati ini sholat, yang diniati ini puasa. Jadi sudah tahu, ya. Wa adami ityani bima yunafiha bi ayastasibaha fil qalbi hukman. Ya. Dan tidaknya mendatangkan dengan sesuatu yang menafikan, meniadakan niat, ya.
Misalnya membarengkan sesuatu di dalam hatinya secara pasti. Ya, maka itu apa? Maka itu tidak cukup. Kemudian wa alla yakuna mu'allaqah. Tidak juga digantungkan. Misalnya, insya Allah saya niat wudu. Nah, tidak boleh gitu. Ya, misalnya kalau di dalam sholat, insya Allah saya sholat. Nah, tidak boleh niat itu. Bahasa menggantungkan insya Allah itu tidak boleh. Ya. Fa'in qasada ta'liq au atlaqo au atlaqo lantasih maka tidak sah. Awit tabaruk sohat. Bagaimana kalau tabaruk? Niat tabaruk dengan wudu. Ya, tabaruk. Karena apa? Wudu itu adalah ibadah. Airnya juga bisa menjadi air obat. Ya, sudah tabaruk dengan wudu. Mudah-mudahan dengan wudu itu lancar usaha. Airnya diambil, kemudian dimandikan, bisa gitu kan ya. Tabaruk ngambil berkah, itu boleh ya. Tabaruk dengan wudu, ya. Tabaruk dengan airnya kan biasanya gitu, ya. Wal maksud biha, dan maksud dengan niat itu tamyizul ibadah anil adat. Kenapa? Maksud niat itu adalah adanya niat. Niat itu juga supaya membedakan, ya. Membedakan ibadah dengan adat. Misalnya kata mijil julus lil i'tikaf an julusihi lil istirohah. Supaya beda duduknya i'tikaf dengan duduknya untuk istirahat saja. Misalnya sekarang kita duduk nyantai aja nih, bukan duduk i'tikaf. Kan tidak perlu pakai niat kan? Tapi kalau kita i'tikaf kan ada niatnya. Niat duduk i'tikaf. Begitu kan ya? Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Ya, atau nawaitu an a'takifa fi hadal masjid. Nah, adanya niat itu untuk membedakan. Ini duduk i'tikaf atau duduk istirahat saja. Maka kalau kita masuk masjid, kalau tidak diniatkan i'tikaf, ya jadi duduk biasa saja. Karena niat ini kan membedakan. Ya, membedakan. Jadi itulah pentingnya niat. Ya. Tamyizi rutbatiha kata mizi guslil wajib minal kata mizi guslil wajibi minal guslil mandub. Membedakan kedudukan. Ya, seperti misalnya orang mandi apa tuh? Mandi wajib dengan mandi sunnah. Mandi wajib apa? Mandi wajib misalnya kalau kita laki-laki mimpinya basah, mandinya kan wajib. Atau yang sudah berkeluarga, hubungan suami istri, itu kan wajib. Ya, perempuan habis haid, nah itu kan wajib. Nah, dengan niat itu kan bisa dibedakan dengan yang mandi sunnah. Misalnya mandi hari raya atau mandi Jumat, ya. Mandi mau hari raya Idul Fitri, misalkan sholat sunnah Idul Fitri, kan itu mandinya sunnah. Ya, atau kita Jum'ah itu mandinya sunnah, ya. Nah, dengan adanya niat itu kan dibedakan, ini wajib, ini sunnah, begitu kan ya. Nah, itu maksudnya begitu, ya. Maksudnya begitu. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah tertib, ya. Nah, tertib itu apa? Tertib ini dikatakan wa tertib ala yuqaddima udwan ala udwin. Ya. Tidak boleh mendahulukan. Tadi itu orang yang mutawaddi itu, orang yang wudu itu kepada anggota di atas anggota yang lain. Ya. Atau bisa juga daibul fa'il kan ini. Wala yuqaddamu udwun ala udwin. Didahulukan satu anggota di atas anggota yang lain. Ya. Nah, misalnya gini, biasanya kan, bukan biasanya, memang keharusannya muka dulu, baru tangan. Ini didahulukan tangan, baru muka. Nah, itu namanya gak tertib, ya, gak tertib. Makanya apa? Makanya di sini dikatakan, ya, bahwa tertib itu, wah ini penjelasan saja sebetulnya. Ya, penjelasan bahwa kemarin di dalam
fardu wudu itu kan ada niat. Jadi di pasal ini menjelaskan niat itu apa dan tertib itu apa, begitu kan ya. Nah, kalau niat tadi sudah dijelaskan. Kemudian kalau tertib kan wudu itu rukunnya ada atau fardunya ada 6. Yang 4 itu anggota yang dibasuh. Tambah 2 di awal dan di akhir. Di awal niat. Niat itu apa penjelasannya? Sudah disampaikan. Kemudian di akhir ditutup dengan tertib. Tertib itu apa? Yang dimaksud tertib itu ya sesuai urutan. Di dalam Al-Quran itu kan ada wawu. Nah, kata para ulama itu yang menjadi dalil. Ya, wawunya itu adalah ya wawu li tartib, tertibnya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wa-nya itu nah li tartib. Habis wujuhakum, aydiyakum. Kemudian wamsahu biruusikum, usap kepala. Kemudian wa arjulakum, kemudian terakhir kaki. Jadi kalau misalnya dibalik tadi itu pelanggaran Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an susunannya sudah begitu. Nah, di samping itu juga Nabi mencontohkan begitu. Ya. Pekerjaan Nabi itu tidak dinukil satu riwayat pun Nabi Muhammad wudunya tidak tertib, tidak sesuai urutan tadi sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya. Nah, sebagaimana di dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah, ya. Nah, Rasulullah mencontohkan begini dalam riwayatnya, ya. Yang mulai tadi muka, tangan, kepala, kaki gitu kan ya. Kemudian setelah beliau melaksanakan wudu dengan tertib itu, ya, hadza wuduun la yaqbalullahu shalah illa bihi. Nah, jadi Allah tidak akan menerima sholat kecuali ini, yaitu yang wudu yang tertib sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan, satu pasal yang menjelaskan tentang hakikat niat dan penjelasan tentang tertib, ya. Nah, jadi ada pasal khusus ini ya supaya orang lebih paham lagi apa sih sebetulnya niat. Mungkin ada pertanyaan begitu kan ya. Nah, kemudian apa tertib itu? Nah, ini sudah dijelaskan dalam satu pasal ini. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita khususnya dalam ibadah wudu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam.